Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita lanjutkan daurah kita dalam kitab Syarhul Qawaidil Arba'. Sekarang kita pertemuan yang ke-9. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang ibadah. Dan perintah ibadah adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Agar kita dimuliakan, diberikan ganjaran, diberikan balasan, agar kita masuk surga dan sebagainya. Kemudian kita lanjutkan dari perkataan penulis rahimahullah taala, ya ini matannya ya. Fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid, kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'at taharati. Fa'lam, maka ketahuilah. Penting, dan ini udah kita jelaskan di matan di awal ya. Annal ibadata la tusamma ibadatan, bahwasanya ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali bersamaan dengan tauhid, mengesahkan Allah, mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah, menjadikan Allah satu dalam beribadah, baru dikatakan ibadah. Kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'at taharati, sebagaimana bahwasanya salat tidak namakan salat kecuali bersamaan dengan taharah, bersuci. Orang salat tanpa bersuci, tanpa wudu, bukan salat itu, nggak diterima salatnya. Begitu juga ibadah. Dan ini sudah kita jelaskan di awal. Syarat ibadah ada 2, ikhlas dan mutaba'ah. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala, "Idza 'arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi fa innal ibadata la takunu sahihatan yardaha Allah subhanahu wa ta'ala illa idza tawaffara fiha syartani. Idza ikhtalla syartun minas syartaini batalat." Idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi, kata Syekh, idza arafta, apabila engkau telah mengetahui, annallaha, bahwasanya Allah, khalaqaka li ibadatihi, menciptakan kamu untuk beribadah kepadanya. Engkau sudah tahu itu, Allah menciptakan kamu untuk beribadah kepadanya. Kemudian fa innal ibadata la takunu sahihatan, maka sesungguhnya ibadah tidak akan benar. Yardahallahu, diridhoi oleh Allah. Ibadah tidak akan benar, diridhoi oleh Allah. Illa idza tawaffara fiha syartani, kecuali apabila terpenuhi. Tawaffara itu terpenuhi. Fiha, padanya, yaitu hak kembali ke ibadah. Kecuali apabila terpenuhi pada ibadah tersebut 2 syarat. Dan ini harus kita pelajari, harus kita tempuh, kita amalkan, karena ini tujuan hidup kita. Idza ikhtalla syartun min asy-syartaini khalas batalat. Idza ikhtalla, apabila ikhtalla, apa makna ikhtalla? Apabila luput 1 syarat saja dari 2 syarat, batal, nggak diterima ibadah. Harus kedua-duanya terpenuhi, baru diterima ibadah. Dan insyaallah ini ma'ruf. Asyaratul awwalu, syarat yang pertama, antakuna
khalisatan liwajhillahi laisa fiha syirkun. Itu syarat yang pertama. Asyartul awwalu, syarat yang pertama, antakuna khalisatan liwajhillahi. Perhatikan, antakuna, takuna, mana isim kananya? Dhamir mustatir takdirnya hiya, kembali ke ibadah. Ahsan. Berarti khalisatan apa i'rabnya? Khobar kana. Antum udah tahu dhamir kembali kemana, artinya lebih enak. Syarat yang pertama, antakuna, berarti apa? Ibadah, kan isimnya dhamir mustatir takdirnya hiya, kembali ke ibadah kan? Antakuna, ibadah harus ikhlas mengharap wajah Allah. Antakuna yaitu ibadah harus ikhlas mengharap wajah Allah. Murni hanya untuk wajah Allah. Laisa fiha syirkun, tidak ada di dalam ibadah tersebut kesyirikan, perserikatan kepada siapapun itu, apapun itu selain Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama dan harus kita tempuh. Walaupun kita harus compang-camping merangkap, harus kita tempuh. Karena fa'in khalataha syirkun batalat. Apabila dicampuri oleh kesyirikan, ibadah tersebut dicampuri oleh kesyirikan, ya karena khalataha, haknya itu dia maf'ul bih, kembali ke ibadah. Syirkun dia fa'il. Khalataha, haknya kembali ke mana tadi? Ibadah, dan dia maf'ul bih. Syirkun dia sebagai fa'il. Maka apabila ibadah dicampuri oleh kesyirikan, batalat, batal ibadahnya. Mithlut taharati idza khalataha hadatsun, sama batalat. Seperti taharah apabila dicampuri oleh hadas, batal taharahnya, batal bersuci. Kadzalik, begitu juga idza abadtallaha thumma asyrakta bihi batalat ibadatuka. Hadza syartul awwalu. Kadzalika, begitu juga idza abadtallaha, apabila engkau beribadah kepada Allah, salat, puasa, zakat, menuntut ilmu, beribadah kepada Allah, asyrakta bihi, lalu engkau mensyirikannya, mensyirikan Allah. Salat juga untuk selain Allah, berdoa juga untuk selain Allah, batalat ibadatuka, batal ibadah. Hadza syartul awwal, ini syarat yang pertama, dan ini adalah perwujudan dari syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa saya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan ini syarat yang pertama, perwujudan dari syahadat an la ilaha illallah. Ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Syarat yang kedua, al-mutaba'atu lirrasuli, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah perwujudan syahadat yang mana? Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Selama kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, maka kita harus benar-benar menjadikan Muhammad sebagai sosok Rasul yang diikuti, yang dicontohi, yang dijadikan suri tauladan. Karena apa gunanya Rasul? Apa gunanya Allah menurunkan Al-Quran ketika kita beribadah semau kita? Ketika kita beribadah dengan ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul, menambah-nambah ibadah sesuka kita, apa gunanya Rasul? Allah Maha tahu, kita tidak bisa ibadah, kita tidak bisa mengetahui apa yang dicintai oleh Allah, apa yang diridhoi oleh Allah. Dengan akal kita nggak bisa tahu. Dengan kemampuan kita tidak bisa tahu mana ibadah yang dicintai oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah. Oleh karena itu Allah utus Rasulnya.
untuk menyampaikan itu semua, untuk mengajarkan itu semua ibadah-ibadah yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Maka dari itu syarat ibadah yang kedua adalah al-mutaba'atu lirrasul, dan ini adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita tidak tahu mana ibadah, mana yang bukan, mana yang dicintai oleh Allah, mana yang dimurkai, mana yang diridhoi oleh Allah, mana yang dibenci. Dengan sekedar akal kita nggak bisa tahu, karena akal terbatas. Karena itu Allah utuslah Rasul yang kita diperintahkan untuk mengikuti. Oleh karena itu syarat ibadah yang kedua adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh, fa ayya ibadatin, fa ayya, ya, maf'ul bi muqaddam dari ya'ti itu nanti. Fa ayya ibadatin lam ya'ti bihar rasulu fa innaha batilatun wa marfudatun. Maka dari syarat yang kedua ini, dan dia adalah perwujudan persaksian asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, maka fa ayya ibadatin, ibadah apapun, lam ya'ti bihar rasulu, tidak didatangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak diajarkan, tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innaha batilatun, maka sesungguhnya ibadah tersebut batil, wa marfudah, dan ditolak, enggak diterima. Dia mengira dengan ibadah tersebut yang dia buat sesuka dia dapat mendekatkan dia kepada Allah, ternyata membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pelaku bid'ah. Dia menangis di malam hari, dia menangis sampai terseduh-seduh ketika melakukan amalan bid'ahnya, mengira dia sudah dekat dengan Allah, ternyata semakin jauh dari Allah. Karena batil, marfud, ditolak, batil amalannya. Li'annaha bid'atun wa khurafatun, karena bahwasanya ibadah tersebut bid'ah, nggak ada ajarannya, nggak ada contohnya. Wa khurafah, keyakinan yang rusak. Walihada yaqulu sallallahu alaihi wasallam, oleh karena ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan tidak ada landasannya dalam agama kita, maka dia tertolak. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat sesuatu hal yang baru di dalam agama kita, ma laysa minhu, yang tidak ada landasannya darinya, maka dia tertolak. Nah, rasanya antum udah hafal semua kan? Di Arba'in Nawawiyah ya. Hadis keberapa? Kelima. Tertolak, nggak diterima ibadah kalau dia tidak ada contohnya, ajarannya dari Rasulullah SAW. Bahkan dia mengaku cinta kepada Rasulullah SAW dengan ibadah tersebut, perwujudan cinta kepada Rasulullah SAW dengan ibadah tersebut, amalan bid'ah tersebut, ternyata itu adalah bentuk cacian makian kepada Rasulullah SAW, bentuk tuduhan kepada Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah SAW sebagai pengkhianat. Benar ini akhi. Orang yang melakukan ibadah maulid Nabi, kata dia, oh ini bentuk percintaan saya, bentuk kecintaan saya kepada Rasulullah SAW. Dia menangis ketika menyandungkan salawat Nabi di ketika pada acara maulid Nabi. Kata dia itu bentuk cinta, ternyata itu adalah bentuk tuduhan kepada Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah adalah pengkhianat risalah. Agama Islam telah sempurna ya akhi. Kalau engkau mengatakan ada ajaran ibadah yang ini baik tapi nggak pernah diajarkan oleh Rasulullah, berarti engkau telah menuduh Rasulullah telah menyembunyikan syariat, telah menyembunyikan ibadah, telah menyembunyikan syariat, telah menyembunyikan ibadah.
Oleh karena itu Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan wahidatan wa za'ama annaha hasanah, maka dia telah menuduh anna Muhammadan khanar risalah, bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah. Barang siapa yang membuat suatu bid'ah dan dia mengira itu baik, maka dia telah menuduh bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengkhianat risalah. Mengerikan. Dia mengira dia itu adalah perbuatan bentuk kecintaan kepada Rasulullah, ternyata itu adalah tuduhan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengkhianat risalah. Pengkhianat risalah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik fa in lam taf'al fama ballaghta risalah. Ana lupa ini ayatnya ya, ana cari dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik, wahai rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Allah memerintahkan kepada Rasulnya untuk menyampaikan apa yang diwahyukan dari Allah kepada Rasul. Fa in lam taf'al, kalau engkau tidak melakukan itu, tidak menyampaikan itu, fama ballaghta risalah, maka engkau tidak menyampaikan risalah, tidak amanah, berkhianat. Maka orang yang melakukan perbuatan bid'ah dan dia mengira itu baik, maka dia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhianat risalah. Oke, kita lanjut. Fala budda an takuna al-ibadatu muwafiqatan lima jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam la bistihsanatin nasi wa niyatihim wa maqasidihim madama annaha lam yadulla 'alaiha dalilun minasy-syar'i fahiya bid'atun wa la tanfa'u sahibaha bal tadurruhu li'annaha ma'siyatun wa in za'ama annahu tuqarribu biha ila Allah. Perhatikan, fala budda an takuna al-ibadatu, maka harus ibadah muwafiqah, sesuai lima jaa bihi rasul, terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus. Dan kita udah sampaikan ada 6 hal yang harus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasul. Ada yang masih ingat? 6 perkara baru seseorang dikatakan mutaba'ah. Apa? Tempatnya, tata caranya, waktunya, terus sebabnya, jenisnya. Oke. Yang pertama, sebabnya harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini penting sekali, faedah yang sangat luar biasa dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Yang pertama, sebabnya. Tulis saja dulu. Yang kedua, jenisnya. Sebabnya, jenisnya. Yang ketiga, tata caranya.
Yang keempat, jumlahnya. Yang kelima, tempatnya. Yang keenam, waktunya. Yang pertama tadi apa? Sebabnya. Misalnya ada seseorang, ini sering kali Anda berikan contoh. Masih ingat ya? Apa udah lupa? Masih ingat ya? Anak kayak udah bosan kali berikan contoh ini. Antum kayak udah berapa kali dengar? Ini kayak yang ketiga kalinya jadinya. Tapi nanti belum. Sebabnya. Kita disyariatkan. Sebab kita masuk ke dalam masjid, sholat apa? 2 rakaat tahiyatul masjid. Sebab yang diajarkan itu karena masuk masjid. Kemudian ada orang ingin membuat ajaran suatu yang baru dalam agama. Dia bilang, woi rumah saya bagus, saya punya pondok pesantren, banyak santrinya, pondok pesantren udah beratus-ratus tahun. Udah kayak masjid lah, kayak masjid. Tapi bukan masjid, kayak masjid. Karena pondok pesantren. Woi, saya mau masuk ke pondok pesantren saya ini yang tertua di dunia, misal. Paling besar di dunia. Saya mau nanti ini ketika saya masuk itu sholat tahiyat pondok. Diterima gak? Nggak diterima. Punya rumah, baru dibuat rumahnya 1 miliar. Saya ingin masuk nanti ketika masuk rumah, sholat tahiyat rumah. Nggak diterima. Karena sebabnya nggak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, jenisnya. Dalam berkurban, apa saja yang disyariatkan untuk dijadikan kurban? Apa saja yang disyariatkan? Kambing, sapi, unta. Gio punya ayam. Woi, anak nggak punya kambing, sapi, unta, anak punya ayam 20-30. Gimana kalau misalnya kambing kan cuma 1, tapi saya kurbankan 30 ayam. Diterima gak? Nggak diterima. Karena jenisnya nggak disyariatkan. Yang ketiga apa? Yang ketiga tadi apa? Tata caranya ini ma'ruf. Wah, anak baru pulang dari safar, jauh sekali, anak perjalanan 10 hari, jalan kaki semua itu. Anak kayak pengen sholat itu nggak mau berdiri, langsung saya sujud. Anak pengen istirahat. Diterima gak? Nggak diterima. Tata cara yang nggak diajarkan oleh Rasulullah. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Jumlahnya, kadarnya. Ada orang sok-sokan, woi sholat subuh 2 rakaat doang ji, gampang sekali itu. Saya udah biasa berdiri itu berjam-jam, masa 2 rakaat? Saya mau sholat subuh 4 rakaat, 5 rakaat, 6 rakaat, diterima gak? Nggak diterima, karena kadarnya, jumlahnya nggak diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian apa lagi? Tempatnya, ini ma'ruf. Ini contoh-contohnya yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin ya. Beliau menyontohkan semisal itikaf. Ustaz, anak kalau itikaf di masjid itu banyak sekali anak-anak, Ustaz. Nggak bisa fokus anak. Anak punya target itu pengen sehari baca Al-Quran 10 juz. Tapi kalau di masjid banyak anak-anak main, anak cuma dapat 5 juz. Tapi anak pernah coba kayak baca Al-Quran di hutan itu anak bisa sehari itu 20 juz. Gimana kalau itikafnya di masjid? Itikafnya di hutan. Diterima gak ibadahnya? Nggak diterima. Karena tempatnya nggak diajarkan. Yang keenam apa? Waktunya banyak sekali bisa kita contohkan. Ustaz, kalau di bulan Ramadan itu anak lagi banyak uang, Ustaz. Janganlah puasa di bulan Ramadan, puasa di bulan Muharram aja anak lagi bokeh-bokehnya nggak ada uang. Cocoklah tuh puasa. Ustaz, masa sholat subuh jam 5, anak biasa bangun jam 2, sholat subuh jam 3 lah, Ustaz. Diterima gak? Nggak diterima, karena waktunya tidak diajarkan sesuai dengan apa yang diajarkan, dibawa oleh Rasulullah SAW. La bistihsanatin nasi, tidak dengan anggapan baik manusia. Kayak tadi kan, woi, saya beranggapan kalau itikaf di hutan itu lebih khusyuk. Nggak bisa, itu nggak diterima. Karena ibadah harus sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, bukan dengan anggapan baik manusia.
wa niyatihim dan niat-niat mereka, wa maqasidihim dan tujuan-tujuan mereka. Bukan. Madama annaha lam yadulla 'alaiha dalilun minasy syar'i fahiya bid'atun. Madama, selama annaha lam yadulla, bahwasanya dia tidak menunjukkan atasnya dalil dari syariat, maka dia bid'ah. Kalau tidak ada dalil yang menunjukkan atas ibadah tersebut dari syariat, maka dia bid'ah. Enggak ada dalilnya dari syariat, maka bid'ah. Kalau bid'ah, wala tanfa'u sahibaha, tidak dapat memberikan manfaat kepada pelakunya. Tanfa'u, memberikan manfaat. La tanfa'u, tidak dapat memberikan manfaat kepada pelakunya. Bahkan bukan hanya itu, bal tadurruhu, bahkan memudaratkannya. Ya tadi itu, dia mengira membuat dia semakin dekat dengan Allah, membuat dia semakin yakin masuk surga, ternyata membuat dia semakin jauh dari Allah dan tempatnya di neraka. Karena tidak dapat memberikan manfaat kepada pelakunya, bahkan memudaratkannya, li'annaha maksiyah, karena bahwasanya dia itu adalah maksiat. Perbuatan ibadah yang tidak ada ajarannya, tidak ada dalilnya dari syariat, tidak ada dalil dari syariat, itu dia maksiat. Za'ama annaha tuqarribu biha ilallah, walaupun dia mengira, za'ama yaz'amu, mengira, walaupun dia mengira annahu, bahwasannya dia ibadah tersebut mendekatkan dia kepada Allah. Karena dia itu adalah maksiat, bahkan membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Sebenarnya tanggung sekali ini. Fala budda fil ibadati min hadaini syartaini, maka harus di dalam ibadah dari dua syarat ini. Fala budda fil ibadati min hadaini syartaini. Ayo fokus semangat ini. Nanti antum setelah zuhur sudah itu. Ana minta semangat antum dulu ini. Kefokusan antum ya Abdul Halim. Fokus sebentar. Nanti pada zuhur terserah antum mau tidur langsung bebas sudah. Fala budda fil ibadati min hadaini syartaini, maka harus di dalam ibadah ada dari dua syarat ini. Yang pertama al-ikhlasu, ikhlas murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada kesyirikan di dalamnya. Yang kedua wal mutaba'atu lirrasuli, dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta takuna ibadatan sahihatan nafi'atan li sahibiha, hatta takuna ibadatan, sampai sehingga menjadi, hingga sampai menjadi ibadah sahihah yang benar, nafi'ah yang memberikan manfaat, li sahibiha kepada pelakunya. Jadi ibadah harus memenuhi dua syarat, ikhlas dan mutaba'ah. Sampai itu dia menjadi ibadah yang benar, yang memberikan manfaat kepada pelakunya. Harus ada dua syarat itu. Nafi'ah, apa arti nafi'ah? Memberikan manfaat. Fa in dakhalaha syirkun batalat, maka apabila dimasuki oleh kesyirikan, ibadah dimasuki oleh kesyirikan, batalat, batal ibadahnya. Wa idza sarat mubtada'atan laisa 'alaiha dalilun fahiya batilatun aidan. Wa idza sarat mubtada'atan, dan apabila ibadahnya mubtada'atan, dibuat-buat, laisa 'alaiha dalilun, tidak ada di atasnya dalil, fahiya batilatun aidan, maka dia batil juga. Jadi ibadah ada dua syarat, ikhlas dan mutaba'ah. Kalau dia tidak ikhlas alias syirik, ibadahnya kemasukan kesyirikan, batal ibadahnya, enggak diterima. Kalau dia ikhlas tapi dia tidak mutaba'ah, ibadah dengan ibadah yang dibuat-buat semaunya, maka batal juga ibadahnya, tidak diterima. Biduni hadaini syartaini la faidata minal ibadati.
Biduni hadaini syartaini, tanpa dua syarat ini ya azam. Tanpa dua syarat ini, la faidata minal ibadati, tidak ada faidahnya dari ibadah. Li'annaha ala ghairi ma syara'allahu, karena bahwasanya dia di atas selain apa yang disyariatkan oleh Allah. Karena bahwasanya dia di atas selain apa yang disyariatkan oleh Allah. Kemudian lihat fokus. Wallahu la yaqbalu illa ma syara'a fi kitabihi aw ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Fokus. Semangat. 5-6 menit lagi. Biduni hadaini syartaini, tanpa dua syarat ini tidak ada faidahnya dari ibadah. Li'annaha ala ghairi ma syara'allahu, karena bahwasanya dia di atas di atas selain apa yang disyariatkan oleh Allah. Di atas selain apa yang disyariatkan oleh Allah. Wallahu la yaqbalu, dan Allah tidak akan menerima illa ma syara'a fi kitabih, kecuali apa yang Allah syariatkan di dalam kitabnya. Au ala lisani rasulihi, atau melalui lisan rasulnya. Allah tidak akan menerima kecuali itu. Allah tidak akan menerima kecuali ibadah yang disyariatkan dalam kitabnya, yaitu Al-Quran, atau melalui lisan rasulnya, yaitu hadis. Hanya itu. Selain itu tidak diterima, tidak ada faedahnya. Lanjut, fokus. 5-6 menit lagi. Fala hunaka ahadun minal khalqi yajibu ittiba'uhu illa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma ma 'ada ar-rasula fa innahu yutba'u wa yuta'u idza taba'a ar-rasula. Lihat indahnya ini. Amma idza khalafa ar-rasula fala ta'ata. Perhatikan fokus ini. Fala hunaka ahadun, maka tidak ada di sana seorang pun, tidak ada di sana seorang pun minal khalqi, dari makhluk. Tidak ada di sana seorang pun dari makhluk yajibu ittiba'uhu, yang wajib diikuti, illa rasul, kecuali rasul. Enggak ada seorang pun di sana dari makhluk yang wajib diikuti kecuali rasul. Hanya rasul saja yang wajib diikuti, sallallahu alaihi wasallam. Amma ma 'ada rasula, adapun selain rasul, ustaz, kiai, syekh, habib, fa innahu yutba'u wa yuta'u idza taba'a ar-rasula. Adapun selain rasul, fa innahu yutba'u, maka sesungguhnya dia diikuti, wa yuta'u, dan ditaati. Kapan? Idza taba'a ar-rasul, apabila dia mengikuti rasul. Selain rasul boleh diikuti, boleh ditaati, idza taba'a ar-rasul, kalau dia mengikuti rasul. Baru boleh ditaati dan diikuti kalau dia mengikuti rasul. Amma idza khalafa ar-rasula fala ta'ata. Adapun apabila dia menyelisih rasul, maka tidak ada ketaatan baginya. Enggak boleh taat kalau dia menyelisih rasul. Yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Taatilah oleh kalian Allah dan taatilah oleh kalian Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin kalian. Kemudian lihat, wa ulul amri hum, siapa si ulul amri? Siapa ulul amri? Hum al-umara'u wal ulama. Ulul amri, mereka adalah para pemimpin dan para ulama. Para pemimpin, mereka adalah yang memimpin, yang membenahi zahir manusia. Adapun para ulama, mereka adalah pemimpin yang membenahi batinnya manusia. Keduanya sama-sama pemimpin, tapi pemimpin, presiden, gubernur, mereka membenahi zahirnya. Tapi ulama juga pemimpin, mereka membenahi apa? Batinnya. Jadi ulul amr itu adalah dua, umara, pemimpin, presiden, gubernur, ya seperti itu, dan ulama. Kemudian lihat, fa idza ata'ullaha,
wajabat ta'atuhum wattiba'uhum. Fa idza ata'ullaha, maka apabila mereka mentaati Allah, pemimpin mentaati Allah, ulama mentaati Allah, wajabat ta'atuhum wattiba'uhum, maka wajib mentaati mereka dan mengikuti mereka kalau dia mentaati Allah. Kalau perintahnya berupa ketaatan kepada Allah, bukan berupa maksiat kepada Allah, wajib mentaatinya dan mengikutinya. Adapun sebaliknya, amma idza khalafu amrallahi. Dikit lagi nih, fokus, semangat. Udah pacu itu kalau udah mau finish itu makin kencang dia. Amma idza khalafu amrallahi fa innaha la tajuzu ta'atuhum walattiba'uhum. Lihat di garis bawahi, fima khalafu fihi. Amma idza khalafu amrallahi, adapun apabila mereka menyelisihi perintah Allah, pemimpin menyelisihi perintah Allah, ulama menyelisihi perintah Allah, fa innaha la tajuzu ta'atuhum, maka sesungguhnya tidak boleh mentaati mereka, walattiba'uhum, dan tidak boleh mengikuti mereka. Lihat, fima khalafu fihi, ini penting, pada apa yang mereka selisihi. Bukan berarti kita tidak mentaati mereka secara keseluruhan, akan tapi hanya tidak boleh mentaati pada apa yang mereka selisih. Misalnya ada ustadz salah, mengajarkan gak baik, yang gak boleh kita ikuti cuman yang diajarkan salah doang, apa semuanya kita gak boleh ikuti? Cuman yang diajarkan salahnya doang. Begitu juga pemimpin. Pemimpin misalnya semua anak SD, semua anak SMP minimal harus pacaran. Harus ditaati gak? Nggak ditaati. Yang nggak ditaati cuman perintah itu doang apa semuanya? Cuman perintah itu doang, yang menyelisihinya doang. Bukan berarti semuanya langsung apapun yang diperintahkan nggak ditaati, bukan. Oleh karena itu penting ini, fima khalafu fihi, pada apa yang mereka selisihi di dalamnya. Itu penting sekali itu. Karena orang-orang Khawarij keliru di situ. Orang Khawarij kalau ada presiden dia salah, udah dianggap salah semua, nggak ditaati semua udah. Li'annaha laisa hunaka ahadun yuta'u istiqlalan minal khalqi illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, fokus, semangat. Li'annahu laisa hunaka ahadun, karena bahwasanya tidak ada di sana seorang pun yuta'u istiqlalan, ditaati secara keseluruhan, minal khalqi, dari makhluk, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak ada selain Rasulullah. Gak ada di sana seorang pun ditaati secara keseluruhan dari makhluk kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Rasulullah harus ditaati secara keseluruhan. Selain Rasulullah tidak ada. Hanya boleh ditaati kalau dia mentaati Rasul. Wa ma'adahu fa innahu yuta'u wa yutba'u. Itu bisa wa yutba'u, bisa wa yuttaba'u ya. Dari awal itu bisa yutba'u wa yuttaba'u. Sama aja itu. Wa ma'adahu fa innahu yuta'u wa yutba'u idza ata'a ar-rasula sallallahu alaihi wasallam wattaba'a ar-rasula, hadhihi hiyal ibadatus sahihatu. Fokus dikit lagi, semangat. Wa ma adahu, adapun selain Rasul, Ustadz, Kiai, Habib dan selainnya, Syekh, fa innahu yuta'u, maka sesungguhnya dia ditaati, wa yutba'u, dan diikuti. Dengan catatan idza ata'a ar-rasula, apabila dia mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, wattaba'a ar-rasula, dan mengikuti Rasul. Hadhihi hiyal ibadatus sahihatu, ini dia adalah ibadah yang benar, yaitu yang memenuhi dua syarat, ikhlas dan mutaba'ah, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.